Kocak. Banyak bedah. 14 anjir. Ya kan? 17 ya? Ya udah mulai sok. Pembukaan. Ya, selamat datang kita kelompok berapa nih? Kelompok 1 ya. Kita kelompok pertama, cuma 2 orang, nggak apa-apa. Jadi di sini saya Muhammad Rizky Balia dan teman saya. Silakan. Apaan sih? Dan saya Anissa. Ya, akan mempresentasikan modul 13. Silakan. Modul 13 itu judulnya menyempurnakan model desain. Tujuan dari kita mempelajari modul 13 ini itu setelah menyelesaikan modul ini diharapkan kita bisa menyempurnakan atribut dari model domain, terus menyempurnakan hubungan dari model domain. Yang ketiga, menyempurnakan metode dari model domain. Yang keempat, mendeklarasikan konstruktor dari model domain. Yang kelima, memberi keterangan pada perilaku metode. Terus yang terakhir, membuat komponen dengan antarmuka. Ini ada peta prosesnya. Di sini tuh ada artefak. Di dalam artefaknya itu ada domain class model, use case form, sama skenario. Artefak itu nanti akan membuat interaksi diagram untuk kunci use case skenario. Terus setelah membuat interaksi diagram, artefak itu akan mengidentifikasi dan memodelkan keadaan objek kompleks menggunakan state machine diagram. Terus selanjutnya akan di-apply desain pola desainnya untuk domain dan desain model. Terus yang terakhir, define itu apa sih? Define the design model to satisfy the selection model. Menyempurnakan atribut dari model domain. Dalam menyempurnakan atribut itu melibatkan penyempurnaan metadata dari atribut, memilih tipe data yang sesuai, membuat atribut turunan, dan enkapsulasi. Terus deklarasi atribut dalam diagram kelas UML itu termasuk nama, visibilitas, tipe, multiplicitas, nilai awal, dan batasan. Satu changeable, add-only, atau frozen. Terus sintaksnya itu visibilitas, nama, terus multiplicitas tipe, nilai awal, terus batasan. Gue nggak ngerti. Lanjut aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak usah Terus, ini. memilih tipe data yang sesuai. Memilih tipe data itu merupakan trade-off dari transparansi, representasi, waktu komputasi, dan ruang komputasi. Untuk atribut nomor telepon itu, pertama itu ada string. String ini tipe data yang memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan. Terus ada long. Data ini menghemat uang, tapi tidak cukup untuk merepresentasikan nomor telepon besar, seperti nomor telepon internasional. Lalu ada nomor telepon, dia itu objek nilai kelas yang menyajikan data ponsel. Tipe data ini transparan secara representatif, tetapi membutuhkan pengkodaan tambahan. Lalu ada char array. Tipe data ini mirip dengan string tapi tidak menambah nilai. Lalu ada integer array. Tipe data ini menghemat ruang tapi tidak transparan secara representatif. Lalu membuat atribut turunan. Dalam analisis, kita mungkin memiliki kok hilang? Dalam analisis, kita mungkin memiliki atribut yang kita tahu dapat diturunkan dari kursus lain yang lebih stabil. Ini merupakan contoh kanonik perhitungan usia seseorang dari tanggal lahir mereka. Aku juga nggak ngerti ini. Ya maaf ya Pak Seno, masih kurang ngerti kita mah. Terus menerapkan enkapsulasi. Untuk menerapkan enkapsulasi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu jadikan semua atribut pribadi.
visibilitas. Yang kedua, menambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Yang ketiga, menambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis. Ini slide berapa sih? Slide 10. Sekarang 11. Ya. Contoh, ini merupakan contoh dari enkapsulasi. Gimana sih bacanya? Kayak gitu deh ya. Nah, kayak gitu deh pokoknya. Lanjut. Lalu ada penghilangan hubungan kelas. Nggak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal permodelan asosiasi kelas. Desain itu biasanya membahas perincian, satu tuh jenis. Jenis itu ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Lalu ada arah transversal, yang biasanya disebut navigasi. Terus ada asosiasi yang berkualitas. Lalu desain itu mendeklarasikan metode manajemen asosiasi, menyelesaikan asosiasi banyak ke banyak, dan menyelesaikan kelas asosiasi. Jenis hubungan. Ada 3 jenis hubungan. Yang pertama itu asosiasi, yang kedua agregasi, yang ketiga komposisi. Hubungan ini menyatakan bahwa objek yang terkait entah bagaimana terikat pada objek asli, biasanya sebagai atribut instance. Ada jenis hubungan lain, yaitu ketergantungan, yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut instance yang memegang objek itu. Asosiasi. Asosiasi itu hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasian yang menentukan koneksi di antara instance mereka. OMG. Ini contoh diagram asosiasi. Sampai komposisi. Terus ada agregasi. Agregasi itu suatu bentuk khusus asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat, keseluruhan, dan bagian komponen. Nah, yang terakhir nih komposisi. Komposisi itu merupakan bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan paling banyak satu komposit pada satu waktu, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas penciptaan dan penghancuran bagian-bagian. Lanjut untuk pertanyaan. Oh ya, pertanyaannya. Tolong dong jelasin tadi langkah-langkah enkapsulasi gimana? Nih ya. Lalu sebenernya gue nggak ngerti. Dong. Untuk langkah-langkah enkapsulasi itu yang pertama, menjadikan semua atribut jadi visibilitas. Gimana sih jelasinnya? Gitu deh. Terus yang kedua, menambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Yang ketiga, menambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis. Jelas nggak? Udah, jelas. Saya jadi ngerti ya. Mantap deh. Lanjut. Ini ya. Navigasi. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Nisa. Jadi hubungan yang tadinya yaitu ada navigasi. Di sini panah navigasi menunjukkan arah traversal objek saat runtime. Bisa dilihat seperti itu ya. Lanjut. Jadi lanjut lagi, terkadang dalam analisis Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak akan perlu untuk menavigasi asosiasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam desain. Ya, contohnya seperti ini ya. Bisa dilihat sendiri ya. Lanjut. Asosiasi yang memenuhi syarat. Jadi di asosiasi satu ke banyak atau untuk many atau many to many. Hal ini sering berguna untuk bagaimana sistem mengakses satu elemen di asosiasi, seperti contoh di bawah. Lanjut. Metode hubungan. Metode asosiasi mengizinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek asosiasi. Ada 3 kondisi. Yang pertama, satu one to many, dan many to many. Hubungan one to one itu membutuhkan satu variabel instance, seperti contoh di bawah. Next.
Hubungan one to many membutuhkan penggunaan koleksi seperti contoh di bawah. Next. Penyelesaian hubungan many to many. Mengatur hubungan many to many merupakan tantangan. Mempertimbangkan menggunakan persyaratan ini pada saat mendesain. Next. Jika asosiasi many to many harus diawetkan, Anda dapat sekali-sekali menambahkan kelas di antaranya yang mengurangi satu asosiasi banyak many to many menjadi dua asosiasi one to many. Seperti itu. Seperti di bawah contohnya ya. Next. Kelas asosiasi hanya dapat ada pada model analisis. Itu seharusnya diselesaikan menjadi kelas pemrograman pada desain. Seperti contoh di bawah. Next. Ini udah next belum? Ya, kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara dua kelas utama, main kelas. Lanjut. Metode pemurnian. Metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Yang pertama ada analisis CRC, yaitu dia menentukan tanggung jawab. Lalu ada analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan. Lalu yang ketiga ada desain. Dia mengidentifikasi metode aksesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Berikut ada jenis metode lain, yaitu ada manajemen objek, pengujian unit, pemulihan terbalik, dan operasi gratis. Lanjut. Berikut sintaks dari metode pemurnian ya. Itu ada visibility, name, ya itu bisa dilihat sendiri lah ya, saya kurang ngerti lah. Lanjut. Perilaku metode beranotasi. Anotasi 1L dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode tersebut. Seperti contoh di bawah. Next. Mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menginisialisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan. Lanjut. Meninjau sambungan. Idealnya model Anda memiliki sambungan terendah ketika memelihara FRS dan NFRS. Seperti contoh di bawah. Lanjut. Meninjau kepaduan. Idealnya model Anda seharusnya mempunyai kepaduan tertinggi. Lanjut. Membuat komponen dengan interface. Kelas-kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen-komponen kohesif dengan antarmuka yang ditentukan dan disediakan dengan baik, seperti contoh di bawah. Lanjut. Lalu panah dependensi tidak dibutuhkan jika Anda menggunakan notasi required interface. Bagaimanapun, Anda boleh menampilkan panah yang seperti yang diilustrasikan seperti berikut. Next. Lalu berikut ada ringkasan. Jadi selama alur kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Lalu modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur model domain berikut, atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode dengan menggunakan anotasi. Lalu kelas-kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan sambungan rendah. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Berikut presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan, Nisa? Ya, enggak, Bang. Lu nggak mau nanya? Bingung mau nanya apa? Mau nanya yang itu dong.
Metode pemurnian. Oke, metode pemurnian. Jadi, metode pemurnian ini metodenya sebagai berikut, yaitu ada analisis CRC, dia menentukan tanggung jawab, lalu ada analisis robustness, dia mengidentifikasi metode dalam kelas layanan, lalu ada desain, dia mengidentifikasi metode aksesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Anjay, kelar. Mantap. Nah. Berikut presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, cuma berdua nggak apa-apa, yang penting kelar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelar.